Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa rahimakumullah, seringkali kita berzikir kepada Allah. Tapi kita tidak mungkin tidak tahu secara banyak apa saja faedah dan kegunaan dari zikir itu. Kalau kita baca ayat Quran misalnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadhkuruni adzkurkum washkuruni wala takfurun." Atau ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Fadhkuruni adzkurukum washkuruni wala takfurun, misalnya mengingatkan kita bahwa tatkala kita berzikir kepada Allah, maka Allah juga akan mengingat kita atau menyebut kita. Kemudian pada ayat lain Allah juga berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah bahwa dengan mengingat Allah, hati akan menjadi tenang. Pada ayat lain Allah juga mengingatkan agar kita tidak berpaling dari mengingat Allah, yang menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang berpaling dari menyebutku, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka baginya kehidupan yang sempit, kehidupan yang rumit, kehidupan yang sulit. Itulah sebabnya kemudian zikir ini menjadi kewajiban pada kita semua, agar Allah Subhanahu wa taala mencintai kita, Allah senantiasa menyebut nama kita, Allah senantiasa memperhatikan kita, karena zikir kita didengar Allah pasti. Dan Allah sangat cinta pada orang-orang yang zakirin, orang-orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnul Qayyim dalam buku Al-Wabilus Sayyib minal Kalimit Thayyib menyebutkan tentang faedah zikir ini dengan cara yang sangat luas dan sungguh luar biasa, tatkala beliau menguraikannya dengan cukup cemerlang tentang faedatul zikr. Beliau mengatakan bahwa wa fi dzikri aktsar min mi'ati faedah. Dalam zikir itu, kata beliau, ada faedah yang lebih dari 100, walaupun beliau pada buku ini menyebutkan hanya 73, yakni pada al-faedah al-thalithah was-sab'in, ya, al-thalithah was-sab'in. Pada kesempatan kali ini saya akan sampaikan, nanti secara berseri saya akan sampaikan sampai tuntas 73 tentang faedah zikir ini. Tapi pada kesempatan kali ini akan saya sampaikan 10 atau lebih, atau bisa 15 atau mungkin sampai 20. Yang pertama, bahwa faedah zikir itu adalah annahu yatrudus syaitan wa yuqimuhu wa yuksiruh. Sesungguhnya faedah pertama dari zikir itu adalah mengusir setan, kemudian membungkamnya dan menghancurkannya. Ats-tsaniyah, yang kedua adalah annahu yurdir rahman azza wa jalla, menjadikan Allah Subhanahu wa taala ridha terhadap yang zakir, orang yang berzikir itu. Yang keempat, yang ketiga, ats-tsalitsa annahu yuzilul ham wal gham anil qalb, menghilangkan, mengikis kegundahan dan kekhawatiran yang ada di dalam hati. Ar-rabi'ah, yang keempat, annahu yujlibu lil qalbi al farah was surur wal bast, mendatangkan keriangan, kegembiraan dan kelapangan pada hati seseorang. Al-khamisah, yang kelima, annahu yuqawil qalba wal badan, menjadikan hati kuat, kokoh, dan juga demikian pula halnya dengan badan.
Yang as-sadisah, yang keenam, annahu yunawwiru al-wajh wal qalb. Orang-orang zikir itu menjadikan cahaya, menjadikan wajahnya bercahaya, juga hatinya bercahaya. Yang ketujuh as-sabi'ah, annahu yajlibu ar-rizqa, dia akan menarik rizki, artinya mendatangkan rizki, karena Allah subhanahu wa ta'ala menyebut kita karena sebutan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Al-thaminah, yang kelima, annahu yaksu al-dzakir al-mahabata wal halawah wan nadrah, menjadikan orang yang berzikir itu diliputi oleh karisma, kemudian halawa, orang yang melihat padanya itu merasa halawa, merasa senang, ya, merasa tentram, dan an-nadrah, yakni sangat-sangat indah. Yang atas, ya, annahu yurithuhul mahabbah allati hiya ruhul Islam. Orang yang senang berzikir itu akan yurithuhul mahabbah, mendapatkan rasa cinta dalam dadanya, yang rasa cinta itu adalah roh Islam, adalah spirit Islam. Al-ashirah, annahu yurithuhul muraqabah hatta yudkhiluhu fi babil ihsan. Orang yang sering zikir kepada Allah, maka dia ada muraqabah terhadap dirinya, seakan-akan Allah memperhatikannya penuh, sehingga kemudian dia akan berlaku ihsan, tidak terpeleset pada keburukan-keburukan. Al-hadiyata asyrata, yang ke-11, annahu yurithuhul inabah. Orang yang zikir itu, pemirsa rahmatullah, akan senantiasa inabah kepada Allah, kembali kepada Allah. Tatkala ada kekeliruan sedikit saja, maka dia akan kembali kepada Allah, menjadi orang yang munibin, orang yang taibin, orang yang awwabin kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ats-tsaniyata asyrata, annahu yurithul qurba minhu. Orang yang banyak berzikir kepada Allah, atau yang berzikir kepada Allah, maka dia akan senantiasa dekat, karena orang yang berzikir tentu saja dia ingat tentang kekuasaan Allah, tentang keagungan Allah, tentang azamatullah, tentang kibriya Allah subhanahu wa ta'ala. Ats-tsalitsata asyrata, yang ke-13, annahu yaftahu lahu baban aziman min abwabil ma'rifah. Orang yang zikir, yang banyak zikir kepada Allah, maka pintu-pintu ma'rifat, pintu-pintu kejelasan, pintu-pintu ilmu pengetahuan tentang Allah subhanahu wa ta'ala, tentang keagungannya, tentang azamahnya, maka akan diperlihatkan, ditampakkan, sehingga yang bersangkutan menjadi orang-orang yang arifin. Ar-rabi'ata asyrata, annahu yurithul haibah li rabbih. Orang yang zikir kepada Allah akan merasa sungkan banget kepada Allah, sangat-sangat sungkan banget, karena dia merasakan bagaimana haibah Allah, bagaimana kekuasaan Allah, bagaimana karisma Allah, kalau ini betul istilahnya, bagaimana wibawa Allah subhanahu wa ta'ala, karena dia merasakan denyut kebesaran Allah, denyut keagungan Allah, denyut haibah Allah subhanahu wa ta'ala. Al-khamisata asyrata, ini mungkin saya cukupkan sampai di sini dulu, kita sambung esok hari. Annahu yurithu dzikrullah subhanahu wa ta'ala lahu, bahwa orang yang bersangkutan akan juga disebut Allah subhanahu wa ta'ala. Fadhkuruni adzkurkum, ingatlah aku pasti mengingat kalian juga. Sebutlah aku, kata Allah subhanahu wa ta'ala, maka aku akan sebut engkau, aku akan ingat engkau. Firman-Nya dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 152. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Sampai di sini dulu pagi ini. Siang ini kita cukupkan untuk 15. 16-nya besok pada part 2, bagian kedua, yang insya Allah to be continued. Pemirsa rahmatullah, demikian, semoga kita menjadi orang yang zakirin, kalau perempuan kita zakirat, yang kemudian kita menjadi orang-orang yang muhsin, orang-orang yang muraqib, orang-orang yang
senantiasa merasakan manisnya iman, manisnya zikir kepada Allah, dan manisnya munajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Syukran lakum.